Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan uji MANOVA pada data skripsi analisis kualitas nata dekon dengan berbagai konsentrasi gula pasir. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andika Priyatama, NIM akhir 25, dan ada partner saya, Feby Anindya, NIM akhir 51, Justika Berlin, NIM akhir 53, dan Naya Ulfa, NIM akhir 60. Mari kita masuk ke pembahasan. Latar belakang. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beraneka ragam sumber daya alam. Salah satu di antaranya adalah sumber daya pertanian berupa serealia. Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dan salah satu tanaman pangan yang sangat disukai masyarakat Indonesia. Jagung rebus adalah salah satu panganan yang menjadi favorit kebanyakan orang. Namun kebanyakan orang hanya akan memakan jagung rebus dan langsung membuang air bekas rebusan jagung begitu saja. Ternyata air rebusan jagung ini kaya akan nutrisi dan baik untuk tubuh. Air rebusan jagung dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan makanan, sehingga dapat bernilai ekonomis. Salah satu pemanfaatannya adalah dalam pembuatan nata dekon. Nata dekon merupakan salah satu diversifikasi produk jagung. Selain itu, pembuatan nata dekon ini juga merupakan salah satu variasi dari berbagai jenis nata. Masalah yang muncul adalah seberapa banyak konsentrasi gula pasir yang digunakan dalam pembuatan nata dekon ini untuk melihat kualitas yang dihasilkan dari nata dekon tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kualitas nata dekon dengan berbagai konsentrasi gula. Rumusan masalah, apakah penggunaan berbagai konsentrasi gula pasir berpengaruh terhadap kualitas nata dekon? Tingkat penggunaan konsentrasi gula pasir manakah yang paling baik? Tujuannya menguji pengaruh penggunaan berbagai konsentrasi gula pasir terhadap kualitas nata dekon. Yang kedua, menguji pengaruh penggunaan berbagai konsentrasi gula pasir terhadap nata dekon yang paling baik. Manfaatnya bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini instansi-instansi yang menangani produk hasil pertanian dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, dan bahan pertimbangan sehingga dapat menetapkan sebuah kebijakan dalam rangka pembinaan industri-industri produk hasil pertanian khususnya yang berkaitan dengan pengolahan komoditas jagung. Bagi masyarakat, selain sebagai bahan acuan, bahan informasi, serta pedoman dalam mengembangkan usaha dalam bidang pengolahan produk pertanian. Bagi pengembang ilmu, sebagai bahan bacaan, literatur, serta acuan dan langkah-langkah penelitian dengan variabel-variabel yang lengkap. Berikutnya bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam bab ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam famili Gramineae, termasuk dalam tumbuhan yang menghasilkan biji atau spermatopita. Sedangkan bijinya tertutup oleh bakal buah sehingga termasuk dalam golongan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Dimasukkan ke dalam kelas Monocotyledon, ordo Gramineaceae, dan digolongkan ke dalam genus Z dengan nama ilmiah Zimmeis L. Rukmana 2006. Jagung menjadi salah satu jenis tanaman biji-bijian sumber karbohidrat yang cukup penting selain gandum dan padi. Yang kedua, nata. Nata adalah makanan hasil fermentasi yang berbentuk gel, padat, kokoh, kuat, putih, dan kenyal yang mengapung pada permukaan media yang mengandung gula dan asam. Nata dihasilkan oleh aktivitas bakteri Asilinum. Salim 2012. Nata banyak mengandung serat, selulosa, dan protein. Protein yang terkandung dalam nata berasal dari bakteri Asilinum yang terperangkap di antara susunan benang-benang selulosa. Oleh karena itu, nata juga dapat digolongkan sebagai probiotik. Pambayun 2006. Dan yang ketiga ada Acetobacter Psyllinum.
Acetobacter silino merupakan bakteri berbentuk batang pendek dan tergolong ke dalam jenis bakteri gram negatif. Memiliki lebar 0,5 sampai 1 mikromilimeter dan panjang 2 sampai 10 mikromilimeter. Bakteri asilino mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan asam organik lain pada waktu yang sama. Sifat yang paling menonjol dari bakteri ini adalah memiliki kemampuan untuk mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa. Dan yang terakhir, MANOVA. MANOVA adalah singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, yang merupakan pengembangan dari ANOVA. Tujuan MANOVA adalah untuk menguji apakah vektor rataan 2 atau lebih grup sampel yang diambil dari sampel distribusi yang sama. MANOVA biasa digunakan jika telah memenuhi beberapa asumsi, diantaranya adanya korelasi antara beberapa variabel dependen, multivariate normality, dan multivariate homogeneity of variance. Selanjutnya, saya Yustica Berlin akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, variabel penelitian, dan juga analisis data. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada analisis penerapan uji MANOVA ini adalah data sekunder, karena diperoleh dari skripsi oleh Eka Ratnasari dengan judul Analisis Kualitas Nata de Corn dengan berbagai konsentrasi gula pasir. Waktu dan tempat penelitian. Berdasarkan skripsi penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA UNM. Pengujian kadar serat, kadar pati, dan kadar gula total di Laboratorium Kimia Makanan Ternak Fakultas Peternakan Unhas pada bulan Agustus hingga Oktober 2018. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan. Yang pertama yaitu perlakuan 10% gula pasir dan air rebusan jagung sosok, perlakuan kedua 15% gula pasir dan air rebusan jagung sosok, dan yang ketiga ada 20% gula pasir dan air rebusan jagung sosok. Dengan perlakuan kontrol yaitu 15% gula pasir dan air kelapa, yang masing-masing diulang sebanyak 3 kali ulangan. Selanjutnya ada tabel perlakuan percobaan. Perlakuannya di sini ada perlakuan kontrol, perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C. Dengan konsentrasi gula pasir untuk perlakuan kontrolnya 15%, perlakuan A 10%, perlakuan B 15%, perlakuan C 20%. Dengan keterangan untuk perlakuan kontrolnya terdiri dari gula pasir 15% ditambahkan pada air kelapa dengan 3 kali ulangan. Untuk perlakuan A, gula pasir 10% ditambahkan pada air rebusan jagung dengan 3 kali ulangan. Untuk perlakuan B, gula pasir 15% ditambahkan pada air rebusan jagung dengan 3 kali ulangan. Serta perlakuan C yaitu gula pasir 20% ditambahkan pada air rebusan jagung dengan 3 kali ulangan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat atau respon, serta variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel perlakuan, yaitu penggunaan gula pasir dengan konsentrasi yang berbeda dalam pembuatan nata de corn. Ada 3 konsentrasi yaitu 10%, 15%, dan 20%. Untuk variabel terikat atau variabel respon dalam penelitian ini adalah kadar serat, kadar pati, dan total gula terhadap nata de corn. Serta variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini yang digunakan adalah jagung. Selanjutnya ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis dengan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance, dan uji persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Apabila data yang diperoleh sudah bersifat normal dan homogen, maka akan dilakukan uji lanjutan atau uji post hoc.
Data ini diolah dengan menggunakan perangkat SPSS versi 17. Baik, selanjutnya bab 4 mengenai analisis dan pembahasan. Di bab ini yang akan dibahas adalah uji asumsi, uji alfa, dan uji logika. Terus ini untuk tabulasi datanya, ini adalah tabel rata-rata perhitungan analisis kadar serat, pati, dan total gula pada nata dekon yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kemudian yang pertama kita cek adalah uji asumsinya. Yang pertama itu uji normalitas. Nah, di sini ada tabel dari test of normality yang kita pakai adalah uji Sapir-Whorf. Di sini diperoleh nilai residual seratnya itu nilai signifikansinya 0,632. Nilai signifikansi untuk residual patinya 0,261 dan nilai signifikansi untuk residual gulanya adalah 0,194. Dengan hipotesis nolnya residual berdistribusi normal, hasilnya residualnya tidak berdistribusi normal. Dan berdasarkan output di atas, kita tahu bahwa semua nilai signifikansi untuk ketiga residual ini nilainya besar dari 5%. Sehingga kita bisa menerima nol dan disimpulkan bahwa residual untuk semua variabel respon ini berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan uji asumsi yang kedua, yaitu uji homogenitas menggunakan Leyton test. Ini nilai signifikansi untuk residual seratnya adalah 0,109, nilai signifikansi untuk residual patinya 0,633 dan nilai signifikansi untuk total gulanya 0,927. Dengan hipotesis H0-nya residual mempunyai varians homogen, H1-nya residual mempunyai varians heterogen. Berdasarkan tabel Leyton test-nya tadi kan diperoleh bahwa semua nilai signifikansi untuk semua residualnya itu besar dari 5%, sehingga kita bisa menerima H0 dan disimpulkan bahwa residual untuk semua variabel respon itu mempunyai varians homogen. Kemudian selanjutnya dilakukan uji linearitas, di mana di sini digunakan uji korelasi untuk melihat adanya hubungan linearitas antara perlakuan yang diberikan dengan variabel responnya. Nah, di sini diperoleh nilai korelasi perlakuan dengan serat itu nilai signifikansinya 0. Perlakuan dengan pati itu nilai signifikansinya juga 0 dan perlakuan dengan total gula itu nilai signifikansinya 0. Dengan hipotesis H0-nya korelasi bernilai 0, H1-nya korelasinya tidak bernilai 0. Kemudian berdasarkan tabel korelasi tadi kan nilai signifikansi persen korelasinya untuk perlakuan dan variabel responnya itu nilainya 0 semua. Karena nilai signifikansinya itu kecil dari 5%, maka kita bisa memutuskan untuk menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa variabel respon dan perlakuan itu memiliki korelasi atau ada hubungan linear antara variabel respon dan perlakuan. Selanjutnya, setelah semua asumsi terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk uji ANOVA-nya. Di sini digunakan SPSS untuk melakukan uji ANOVA, itu untuk mengetahui adanya pengaruh konsentrasi pemberian gula pasir terhadap kadar serat, pati, dan total gula dalam pembuatan nata dekon. Di sini diperoleh tabel multivariatesnya. Kita lihat di sini nilai signifikansi untuk uji Pillay test-nya itu nilainya 0,067 dan untuk Lux lambda-nya nilainya 0. Untuk Hotelling test-nya signifikansinya 0, untuk Roesch-Leerders-Root-nya nilai signifikansinya juga 0. Hipotesisnya adalah H0 untuk mu11, mu12, mu13, mu14 sama dengan mu21, mu22, mu23, mu24 sama dengan mu31 sama dengan mu31, mu32, mu33, mu34 sama dengan. Dan H1-nya minimal ada satu vektor mu i yang tidak sama dengan 0 untuk i sama dengan 1, 2, 3. Kemudian berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel multivariates tadi kan sebagian besar itu signifikansinya 0, sehingga cukup memperkuat untuk mengambil keputusan menolak H0. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat perbedaan perlakuan kontrol air kelapa dengan konsentrasi gula pasir 15%, terus air rebusan jagung dengan konsentrasi gula pasir
pasir 10%, pemberian air rebusan jagung dengan konsentrasi gula pasir 15%, pemberian air rebusan jagung dengan konsentrasi gula pasir 20% terhadap hasil kadar serat, pati, dan total gula dalam masa depan. Artinya rata-rata kadar serat, pati, dan total gula dalam masa depan ini dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan. Kemudian kita bisa melihat dari tabel test of Gittin-Hughes effect-nya ini untuk melihat pengaruh dari masing-masing perlakuan yang diberikan terhadap masing-masing respon. Yang untuk serat itu nilai signifikansinya 0, untuk pati itu nilai signifikansinya 0, dan untuk gula itu nilai signifikansinya 0. Kemudian kita mengecek kadar seratnya. Hipotesisnya H0-nya rata-rata kadar serat pada tiap perlakuan sama. Yang H1-nya rata-rata kadar serat pada tiap perlakuan berbeda. Dengan daerah kritis H0-nya ditolak jika signifikansinya kecil dari alfa. Nah, tadi berdasarkan tabel itu diperoleh bahwa nilai signifikansinya adalah 0 dan itu kecil dari 5%, sehingga pengujian itu menghasilkan keputusan untuk menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kadar serat yang dihasilkan pada tiap perlakuan. Atau kata lainnya, perlakuan ini berpengaruh terhadap hasil dari rata-rata kadar serat. Kemudian untuk kadar patinya, hipotesisnya itu H0-nya rata-rata kadar pati pada tiap perlakuan adalah sama, dan H1-nya rata-rata kadar pati pada tiap perlakuan berbeda. Kemudian dari tabel tes tadi juga diperoleh nilai signifikansinya 0, keputusannya itu menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kadar pati pada yang dihasilkan pada tiap perlakuan. Selanjutnya pada kadar total gula, hipotesisnya H0 rata-rata kadar total gula pada tiap perlakuan adalah sama. H1-nya rata-rata kadar total gula pada tiap perlakuan berbeda. Berdasarkan tabel test of Gittin-Hughes effect-nya, diperoleh p-value-nya 0. Karena p-value-nya kecil dari 5%, maka kita bisa menolak H0 dan disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kadar total gula yang dihasilkan pada tiap perlakuan. Selanjutnya kita bisa melakukan uji lanjutan, di mana uji lanjutan ini tujuannya adalah untuk menganalisis perlakuan mana yang merupakan perlakuan terbaik. Uji lanjutannya dilakukan menggunakan uji Tukey. Diperoleh hasil seperti berikut ini. Untuk serat, di sini terlihat bahwa yang mempunyai rata-rata terbesar adalah pemberian perlakuan, yaitu 20% konsentrasi gula pasir pada air rebusan jagung. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa air rebusan jagung yang diberikan konsentrasi gula pasir sebanyak 20% merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan nilai serat rata-rata serat terbesar. Kemudian untuk respon patinya juga sama, ternyata perlakuan pemberian 20% gula pasir pada air rebusan jagung juga merupakan perlakuan yang memberikan rata-rata nilai pati terbesar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa konsentrasi gula pasir sebanyak 20% itu merupakan perlakuan yang terbaik. Kemudian selanjutnya pada gula. Sama hasilnya bahwa perlakuan pemberian 20% gula pasir pada air rebusan jagung juga menghasilkan nilai rata-rata terbesar, sehingga perlakuan pemberian konsentrasi gula pasir sebanyak 20% ini pada air rebusan jagung merupakan perlakuan yang terbaik. Selanjutnya dilakukan uji MANOVA. Namun sebelum melakukan uji MANOVA, kita harus memastikan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Untuk itu, kita lakukan uji korelasi dengan cara click analyze, correlate, lalu pilih bivariate, masukkan perlakuan dan semua variabel respon ke kotak variabel, centang persen, lalu klik OK. Di sini terlihat output tabel korelasi antara perlakuan dan ketiga variabel respon. Karena asumsi linearitas telah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan uji MANOVA dengan cara quick analyze, general linear model, multivariate, masukkan kadar serat, kadar pati, kadar gula yang merupakan variabel respon,
dalam kotak dependen variabel dan perlakuan ke fixed vector. Untuk modelnya kita pilih full factorial, lalu safe centang unstandardized untuk memunculkan residualnya, lalu option centang homogeneity test untuk uji asumsi homogenitas varian dan deskriptif statistik. Lalu klik OK. Lalu dari output kita dapat lihat deskriptif statistik yang menunjukkan mean dan standard deviation. Lalu ada multivariate test. Ini hasil dari uji MANOVA. Lalu ada Levene test. Ini menunjukkan hasil dari uji asumsi homogenitas varians. Lalu ada test of between subject effect, pengaruh perlakuan terhadap masing-masing variabel respon. Lalu kita bisa lanjutkan dengan uji asumsi normalitas dengan cara deskriptif statistik, explore, masukkan residual serat, pati, dan gula dalam dependent list. Lalu untuk plot kita centang normality plot with test. Lalu kita pilih plot saja, klik OK. Terlihat output hasil dari tes normality dengan Shapiro-Wilk sekaligus Kolmogorov-Smirnov. Karena asumsi normalitas residual, homogenitas varians, dan linearitas terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan interpretasi. Selanjutnya bab 5. Isinya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data dapat kita simpulkan bahwa nomor satunya ada pengaruh perlakuan yang diberikan, itu baik pada penggunaan air kelapa dengan konsentrasi gula pasir 15%, air rebusan jagung konsentrasi gula pasir 10%, air rebusan jagung dengan konsentrasi gula pasir 15%, air rebusan jagung dengan konsentrasi gula pasir 20% terhadap hasil rata-rata kadar serat, pati, dan total gula dalam metode PON. Kemudian setelah dilakukan uji lanjutan diperoleh bahwa penggunaan air rebusan jagung dengan konsentrasi gula pasir 20% adalah perlakuan yang memberikan hasil rata-rata kadar serat, pati, dan total gula terbaik. Kemudian sarannya disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji total bakteri pada starter sebelum digunakan dan dilakukan uji pH pada medium yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian sebaiknya analisis datanya dilakukan menggunakan uji MANOVA jika variabel respon yang diperoleh itu lebih dari satu variabel. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.